يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama bertolabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, wabil khusus Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Atas nama manajemen dan tim kajian online, kami ucapkan selamat bergabung kembali dalam kajian rutin Ba'da Subuh yang dilaksanakan oleh manajemen pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebelum kajian dimulai, kami bacakan tata tertib atau adab dalam mengikuti kajian online ini. Yang pertama, senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk dan melakukan kegiatan lain agar menonaktifkan videonya. 3. Hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian ini. Yang keempat, untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan mikrofonnya. Dan bila ada pertanyaan, mohon tulis lewat chat atau lambaikan tangan atau tekan tombol raise hand saat sesi tanya jawab. Mohon jamaah dan bila yang akan mengajukan pertanyaan sesuaikan dengan tema kajian pada hari ini. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Gurunda Ustazah Dr. Fahriyati Tahir dengan tema urgensi membumikan Asmaul Husna. Alhamdulillah, beliau sudah di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ustazah. Beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 60 menit sampai dengan jam 6.30 dan dengan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita, Bunda Ustazah, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Pertama-tama dan yang paling utama, dengan tidak henti-hentinya, mari kita perbanyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang Maha Ghafur dan tidak pernah memberikan kita, tidak pernah tidur, yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Karena telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, seperti nikmat iman, nikmat sehat, nikmat penghidupan, seperti harta, ilmu, waktu, hingga kesempatan kita dapat berkumpul pada majelis yang berbahagia ini. Memanfaatkan waktu merupakan wujud syukur kita atas waktu yang telah Allah berikan. Seringkali kita baru menyadari bahwa setelah diambil atau hilang dari siklus hidup, baru kita sadar itu merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya ketika kita punya waktu luang, malah kita biarkan berlalu begitu saja, tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, ataupun untuk umat. Atau malah kita menggunakan untuk beraktivitas yang tidak bermanfaat. Sehingga kita menyesal dengan hilangnya waktu tersebut. Ada pepatah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Tidak terbayangkan apabila nikmat ini hilang, lalu berganti dengan sebaliknya seperti penyakit dan musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Hendaknya kita lakukan rasa syukur kita dengan hati, dengan kalbu. Lalu kita ucapkan dengan lisan. Lisan ikut menyebutkannya. Kemudian disempurnakan dengan amal perbuatan kita. Sehingga tercermin sebagai hamba yang taat kepada Allah. Ini merupakan implementasi dari salah satu nama Allah, yaitu Asy-Syakur, yang maha mensyukuri, yang sangat berterima kasih. Kita diberi ganjaran yang sangat besar ketika melakukan kebaikan. La in syakartum la azidanakum. Demikian firman Allah. Karena Allah cinta pada orang-orang yang pandai berterima kasih. Orang-orang yang syakirin. Dalam surah Asy-Syura ayat 23 disebutkan, wa may yaqtarif hasanah nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakur. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Yuna wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin Allah dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah selawat dan salam bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Berselawat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yang disebutkan di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
yang sama-sama kita tahu artinya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Di antara keistimewaan salawat adalah menjadi penyebab adanya berkah dalam diri orang yang mengucapkannya. Berkah dalam ilmu perbuatan dan umurnya. Ini disebabkan karena orang yang berselawat untuk Rasulullah pada hakikatnya adalah orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan dan rahmat ke beliau serta keluarganya. Selain itu, selawat merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapa saja yang berselawat memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah dan para malaikatnya akan memuji pula serta mendapatkan rahmat dan berkah Allah Ta'ala. Ternyata selawat ini sudah dibukukan di dalam kitab-kitab sejak zaman lampau. Sedikit mungkin saya memberikan informasi bahwa tokoh ulama Al-Jazuli dari Maroko pada abad ke-15 telah menuliskan kitab Dalailul Khairat. Beliau terinspirasi menulis selawat ini, tertegun melihat keajaiban selawat yang dibaca oleh seorang anak gadis pada masa itu. Kitab ini kemudian dalam waktu yang singkat tersebar ke seluruh dunia muslim, termasuk ke Indonesia yang mulai ditulis pada abad ke-16. Demikian agungnya selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para orang tua kami yang kami muliakan, saudara-saudara kami semuanya yang seiman dan seagama yang ada dalam majelis yang mulia ini, izinkan saya mengucapkan rasa yang sangat bahagia bisa bersilaturahmi lagi, bertemu kembali dengan Bapak Ibu orang tua kami di komunitas ini, bisa bertatap muka dan berdialog dengan Bapak Ibu meskipun kita secara virtual. Saya pada saat ini berada di Aceh, Bapak Ibu, yang tentunya jam jauh berbeda dengan di Jakarta. Kebetulan sedang melakukan penelitian. Tapi alhamdulillah kita tetap bisa bertatap muka, berdialog, meskipun dalam ruang yang dengan teknologi yang canggih ini seperti saat ini. Kita patut bersyukur kepada Allah meskipun kita tahu kondisi kita semakin bertambah ya, pandemi tambah merah. Namun kita tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, bisa berkomunikasi, bisa menjalankan ibadah, terutama ibadah bersilaturahmi seperti sekarang ini, ibadah menggali pengetahuan secara bersama pada saat yang berbahagia ini. Karena kita tahu bahwa kita di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bapak, Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah, perkenankan saya menyampaikan beberapa uraian tentang topik urgensi membumikan Asmaul Husna untuk kita diskusikan bersama tentunya. Pertama sekali, barangkali kita perlu mengetahui, atau memang Bapak Ibu di sini sudah mengetahuinya, sekedar merefleksi kembali, bahwa kata Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma adalah kata jamak dari ism, yang artinya nama. Kalau dalam bahasa Arab, yang namanya jamak itu berarti terdiri dari nama-nama.
lebih dari 1. 2 dan 3 dan seterusnya itu diangkat jamak. Kemudian husna. Husna adalah musanna dari ahsan yang artinya adalah terbaik atau terindah juga disebutkan. Nah, itu Asmaul Husna dari segi bahasa bermakna nama-nama yang terbaik. Ini dijelaskan tentang nama-nama yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah. Nama-nama ini tidak hanya menunjukkan kepada keindahan saja, tapi juga memiliki keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yaitu surah At-Taha ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa, lahul asmaul husna. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebutnya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng dari nama-namanya. Mereka akan menerima balasan atas apa yang mereka lakukan. Kemudian dalil yang lain, yaitu dalil yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Lillahi tis'atun wa tis'auna isman, mi'atun illa wahidan la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa watrun yuhibbul watra. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Kurang 1 dari 100. Tiada orang yang menghafal, tiada orang yang memahaminya, kecuali ia akan masuk surga. Dan ialah yang ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Bapak, Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah, dalam dalil-dalil ini dapat kita lihat bahwa nama Allah yang tersebut ada 99 nama. Dan ini tidak hanya untuk menyebut saja, tapi bisa digunakan untuk kita berdoa. Dan ini adalah nama-nama Allah yang spesial, yang bagi orang yang menyebut atau menghafalnya, itu disebutkan dalam hadis ini akan diberikan tempat di dalam surga Jannatun Na'im nantinya. Bapak, Ibu, orang tua kami, saudara-saudara kami yang dirahmati Allah, mempelajari Asmaul Husna menjadi penting itu karena ada 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang termulia. Tentu bahwa mempelajari nama-nama Allah, pencipta langit dan bumi ini merupakan ilmu yang termulia. Yang kedua, banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mempelajari nama-nama Allah ini. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ayat 233. Wa'lamu annallaha
Ghafurun Halim. Wa'lamu, i'lam. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Bijaksana. Sangat banyak. Di tempat lain juga, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Seperti Ustazah, itu. mohon maaf Bu, ini Ya. layarnya memang satu halaman atau ada Ada lagi. ada lagi Bentar. ya? Belum. Ini masih intro, Pak. Oh, ya. Nanti saya lanjut. Ya, Ya. bisa di full screen kan Bu? Enggak full screen ya? Ya, di kanan bawah. Ini sudah full screen deh. Belum ya? Ya. Sudah? Belum, di kanan bawah ada gambar keluar. Nah, dikit lagi turun. Gambar layar sebelahnya. Ini. Oh, ya. Subhanallah. Ini ya? Bukan. Sebelah kiri lagi. Oh, ini. Nah, ya betul. Oh, ya. Nah, alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Ya. Ini masih pertama. Nah, ini sebenarnya untuk selanjutnya saya masih memberikan intro dulu sedikit, Bapak. Kita memahami tentang istilah ataupun makna daripada Asmaul Husna itu sendiri dan urgensinya mempelajari Asmaul Husna. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi dengan Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dan terindah, kita bisa mengamalkan di setiap ibadah sholat, kemudian dapat dibaca seusai melaksanakan sholat, juga bisa sesudah berzikir sebelum memanjatkan doa permohonan. Di samping itu juga kita bisa selipkan di setiap doa yang dipanjatkan ini sebagai salah satu bentuk komunikasi yang baik dan sopan antara hamba dengan Khaliqnya, dengan Sang Penciptanya. Kemudian Asmaul Husna memiliki sifat keagungan Allah yang penuh dengan kebaikan yang dapat kita jadikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di dalam slide itu bisa kita lihat bagaimana khasiat mengamalkan Asmaul Husna itu. Pertama adalah kita semakin dekat kepada Allah. Itu pasti, karena semakin kita membaca, menghafal, memahami, dan tentunya akan teresap ke dalam hati kita, dan itu akan membuat kita dekat kepada Allah, atau kalau bisa kita berada pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu ma'rifatullah. Artinya mengenal Allah secara lebih dekat. Kemudian yang terpenting, yang untuk kehidupan kita adalah kekuatan persaudaraan dan kesatuan umat. Nah, di sini barangkali yang menjadi implikasi daripada tauladan terhadap kita menauladani apa yang ada di dalam Asmaul Husna itu dalam menjalani kehidupan kita. Misalnya seperti sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha Sabar, Maha Penyayang. Nah, ini dapat kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ini nanti akan kita bahas satu persatu, yang di dalam slide itu sudah saya uraikan inti-intinya, yang sebentar lagi kita akan membahas satu persatu. Mungkin saya ingin memberikan terlebih dahulu sedikit tentang memahami Asmaul Husna. Karena orang yang berdoa dengan Asmaul Husna ini, dia sebenarnya telah meminta kebaikan dari keseluruhan dan membuat pencegahan dirinya itu dengan keburukan yang seluruhnya. Jadi kita mengambilkan kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi
apabila kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita itu telah meminta rahmat dari Allah, dan ketika kita menyebutkan Al-Latif, berarti kita telah meminta kelembutan. Seperti itu disebutkan oleh di dalam kitab Asmaul Husna yang ditulis oleh Muhammad bin Alwi Al-Aidarus. Jadi menyebut Asmaul Husna itu akan bermanfaat dengan urusan kita di dunia, dengan urusan kita agama kita, dan juga akhirat. Jadi dengan menyebutkan Asmaul Husna, kebaikan-kebaikan, kunci-kunci keberkahan itu insya Allah akan dibuka. Jadi kesulitan itu akan diganti dengan tidak lagi menjadi sulit, tapi menjadi damai, seperti itu. Asmaul Husna yang diturunkan Allah itu patut kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, dan sangat erat dengan nilai-nilai kehidupan kita. Yang tadi sudah saya sebutkan, ya akan menjadi kita akan menjadi tentram, kemudian sejahtera, dan bermartabat tentunya. Kemudian sedikit saya ingin menjelaskan juga. Jadi menerjemahkan Asmaul Husna itu melalui ta'abud. Ta'abud itu adalah menghambakan diri. Menghambakan diri, beribadah, itu akan mengajarkan kita menyadari dan menghayati bahwa kita ini adalah hamba yang lemah di depan Tuhan kita. Itu ta'abud. Kemudian mengajari juga bahwa setiap orang yang menjadikan ibadah itu sebagai proses transformasi dari abid kepada yang ma'bud, kepada yang di atas, yaitu Allah. Kita menghambakan diri seperti tadi. Kemudian ketika takhalluk itu adalah upaya menuju proses penyempurnaan diri melalui pengejawantahan sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna tadi, yang perlu ditiru ke dalam sifat-sifat orang mukmin. Karena itu ta'abud itu jalur dari bawah ke atas, lalu kalau takhalluk itu dari atas, dari Asmaul Husna, kemudian turun kepada hamba-hambanya. Mungkin kita coba lihat lebih detail di dalam slide ini. Saya kira sudah sangat familiar terhadap Asmaul Husna yang ada di setiap Al-Quran itu ada ya. Kalau kemudian ini kita coba lihat satu persatu atau kita interpretasi dari Asmaul Husna itu sendiri. Yang pertama adalah kata Allah. Allah adalah nama Allah yang paling agung di antara 99 nama lainnya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2.698 kali. Kita diwajibkan mengenal Allah. Dalam hadis itu disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ketika kita mengenal diri kita, berarti kita mengenal Allah. Timbul pertanyaan, apakah kita boleh mengenal Allah dengan zat dan bentuknya? Tentu Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini, orang tua kami, sudah mengetahuinya bahwa ini tidak boleh. Kenapa? Karena ilmu kita ataupun kita tidak kuat untuk mengetahui itu. Contohnya saja, ketika Nabi Musa ingin bertemu kepada Allah, lalu Allah menampakkan cahaya dalam gunung, itu gunungnya hancur. Nabi Musa pingsan. Artinya kita tidak mampu untuk ilmu di dunia ini untuk melihat Allah. Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah? Yaitu dengan melihat ciptaannya. Dengan melihat diri kita sendiri. Yang tadi, faqad arafa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Kita melihat kalau di dunia ini bagaimana Allah menegakkan gunung. Siapa yang bisa menciptakan selain Allah? Bagaimana terhamparnya laut. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Kemudian ketika melihat diri kita sendiri, kita bisa berbicara seperti ini. Kita bisa tumbuh dari kecil sampai besar. Lalu bisa bergerak-gerak. Subhanallah. Siapakah yang menciptakan ini selain Allah? Nah, ini ketika kita merenungkan itu, insya Allah kita semakin mengenal diri Allah sendiri. Tentu ini dengan mengenal Allah, kita semakin dekat, ya. Semakin dekat, semakin cinta, semakin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dari segala larangannya. Efek dari kehidupan kita itu adalah kita menjadi tenang, tidak resah, tentunya tidak stres, tidak depresi, karena kita sudah berhasil mengenal Allah secara baik dan benar. Allah itu berhasil kita jadikan sandaran hidup, tempat kita bergantung, tempat kita memohon. Tidak ada yang lain. Ini adalah tentang mengenal Allah. Lalu, yang kedua adalah Ar-Rahman War-Rahim. Ini adalah nama Allah tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di sini saya buat secara ringkas bahwa ketika kita mengimplementasikan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tentu tidak bisa membenci makhluk-makhluk Allah lainnya. Tidak bisa terjadi kesombongan atau kezaliman. Tapi yang timbul adalah kasih sayang. Meskipun kadang orang lain yang berbuat tidak sewajarnya kepada kita. Ini Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil mereka menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Di sini berarti dapat kita pahami bahwa ketika orang-orang yang tidak tahu sekalipun menyapa kita, kita menjawab dengan yang baik. Banyak contoh ya, masa Nabi itu bagaimana Rasulullah telah mencontohkan kita, memberi contoh kepada kita bahwa contoh kecil, barangkali ini hanya sekedar mengingat kembali Bapak-bapak dan Ibu di sini, saya yakin udah ini ya, udah paham bahwa ketika beliau dilemparkan oleh orang kafir, tapi beliau membalaskan dengan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa mencontohkan yang itu. Kemudian Al-Malik. Bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita? Kita berusaha menjadi raja diri. Malik itu adalah Allah Maha Berkuasa, Maha Raja. Jadi mengimplementasikan dalam kehidupan kita adalah berusaha menguasai diri. Tentunya menguasai diri dalam hal yang baik. Menguasai diri untuk menundukkan hawa nafsu. Bebas dari sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah, seperti ketamakan, kesombongan, kikir, dan sebagainya. Tapi mencoba menghiasi diri dengan sifat wara', menahan diri, berhati-hati, menjaga diri. Ini yang akan memberikan implikasi kepada orang lain dengan
cara kita menguasai diri, keuntungan bagi kita adalah kita bisa tenang. Kemudian bagi orang lain juga akan memberi efek positif. Karena ya tadi itu, kita ketika menahan hawa nafsu, tentu ya yang kita utamakan adalah bagaimana orang lain juga bisa hidup berdampingan, tidak saling merusak, seperti itu. Lalu selanjutnya, Al-Qudus, Maha Suci Allah. Ini kita implementasikan dalam kehidupan kita, bahwa dengan misalnya kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjaga kesucian dari tubuh kita, dari makanan, dari segala harta benda kita. Ini implementasinya sangat luas kalau kita mau memahami seperti itu. Jadi intinya itu tidak ada pekerjaan ataupun perbuatan kita, lalu aktivitas kita, badan kita yang diharamkan. Yang tidak bersih, tidak suci, tidak ada. Tapi semuanya adalah berada di dalam kesucian. Termasuk makanan. Apa yang kita masukkan, apa yang kita beli, apa yang kita dapatkan. Ini jadi luas ya ketika kita interpretasi seperti itu. Kemudian yang keenam, mengucapkan salam. Assalam, Allah Maha Sejahtera, Maha Pemberi Keselamatan. Jadi mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Kita ketahui bahwa mengucapkan salam itu adalah salah satu doa, ya. Mendoakan kepada orang lain supaya sejahtera hidupnya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Al-Asmaul Husna itu menjadi doa, fad'auhu. Jadi melakukan perbuatan yang melahirkan perdamaian tentunya bagi orang-orang di sekitar kita, dengan memiliki hati yang bersih dan lapang dada. Sebenarnya kalau kita mau menguraikan sampai 99, ini bisa diurutkan bagaimana kebermanfaatannya di dalam kehidupan kita. Satu persatu kita uraikan, itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Al-Mu'min, misalnya. Allah Maha Pemberi rasa aman. Di dalam Al-Mu'min ini, jadi diharapkan kita menjadi pribadi yang tenang dan tidak buru-buru dalam mengambil tindakan, menjadi sosok pelindung yang mampu melindungi orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita menjadi orang pemberani dengan segala rintangan, kemudian mencari pembenaran dalam permasalahan dan berani mengungkapkan kebenaran. Ini sangat tinggi artinya. Jadi dengan menerapkan sifat al-mu'min, jadi kita menjadi pribadi yang tenang. Kemudian al-muhaimin, yang artinya Allah Maha Memelihara dan Maha Melindungi. Kita implementasikan dalam kehidupan kita dengan selalu berusaha menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak baik. Ketika Allah Maha Memelihara, berarti kita bisa memelihara diri untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi memelihara diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian di dalam perasaan kita selalu kita tanamkan bahwa Allah selalu akan ada di samping. Selalu akan diawasi oleh Allah. Allah selalu akan melihat kita. Kemudian membantu orang-orang yang susah dan menolong orang yang membutuhkan. Ini implementasi dari Maha Melindungi. Jadi kita mencoba
melindungi juga orang-orang yang susah sesuai dengan kita sebagai hamba Allah yang mencoba meniru dari sifat Allah, melindungi orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan, kita lindungi. Kemudian yang ke-9, Allah Maha Perkasa, Al-Aziz, mengikuti perilaku orang-orang yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan di sisi Allah. Siapa itu? Yaitu para rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh. Kita jauhkan dari aneka perbuatan yang dapat menghancurkan harga diri kita dan menjaga perkataan sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian Al-Jabbar, Maha pemaksa, Maha memperbaiki dan memulihkan keadaan. Jadi di sini terimplikasi memperbaiki diri, jangan berputus asa, tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Ini tentu sangat bermanfaat ketika kita tidak memaksa kehendak kepada orang lain, berarti tidak ada sifat egoisme di sini. Kemudian tidak berputus asa ketika kita diberikan cobaan, ketika diberi musibah, tapi kita tetap bersabar dan memperbaiki diri terus menjadi yang lebih baik. Kenapa nggak mau lagi? Nah, ini. Saya mencoba menjelaskan sampai ke Asmaul Husna yang ke-15. Barangkali nanti kalau yang selebihnya, barangkali bisa saya share, nanti bisa dilihat kembali. Kemudian yang ke-11, Al-Mutakabbir, Allah Maha memiliki kebesaran. Bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita? Bersikap rendah hati saat bergaul dengan sesama manusia. Tidak sombong dan tinggi, karena sifat itu hanya dimiliki oleh Allah. Jadi, Al-Mutakabbir, Mutakabbir itu hanya milik Allah. Jadi kita implementasikan bahwa kita adalah hamba Allah, dan tidak pantas kita untuk sombong diri. Kebesaran itu adalah, ini disebutkan dalam hadis ya, bahwa kebesaran adalah jubahku, keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jelas, untuk mutakabbir ini hanya Allah yang memiliki, bukan untuk yang lain. Karena itu kita tidak akan sombong kalau kita mencoba menerapkan sifat ini. Kemudian Al-Khaliq, Maha Pencipta. Nah, di sini kita implementasikan bahwa kita harus menghasilkan karya-karya yang memberi maslahat kepada umat. Menjadi orang yang kreatif, yang selalu menghasilkan hal-hal baru dalam hidup. Baik bergaul dengan orang kreatif maupun orang yang mencintai ilmu. Ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita, bahwa sifat kita itu ingin menjadi orang yang terbaik. Kemudian ingin membuat sesuatu yang baru. Nah, ini ternyata implikasi dari ingin menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan misalnya teknologi apa dan sebagainya, itu adalah implementasi dari sifat Al-Khaliq ini yang diberikan kepada hamba. Kita meniru sifat ini. Kemudian Al-Bari, yang mengadakan, Allah yang mengadakan dari tiada. Ini menuntut kita untuk bekerja dalam rumus 5A ini. Bekerja keras, bekerja berkualitas, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Mampu membuat karya yang berkualitas dan memberi maslahat bagi umat. Lalu Allah Al-Musawwir, Allah Maha Pembentuk, tidak boleh menghina fisik seseorang, yakni bahwa tidak ada yang gagal dalam ciptaan Allah, mampu membuat karya yang bermanfaat. Ini jelas dalam bergaul dengan makhluk Allah, dengan beragam ciptaan Allah, termasuk disabilitas. Mereka itu bukan tidak ada yang kurang, malah ada yang lebih. Coba kita pelajari. Misalnya
Orang yang tidak memiliki fisik sesuatu, malah dia mempunyai kelebihan di tempat lain. Karena itu Allah itu menciptakan sesuatu bukan gagal, tapi ada makna yang lain. Karena itu kita tidak boleh menghina fisik seseorang. Lalu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Nah, ini yang sangat penting juga, bahwa kita menjadi orang yang pemaaf, jauh dari dendam, tidak boleh membuka aib, ya, aib baik itu aib diri kita maupun aib orang lain. Kemudian banyak bertobat kepada Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian jangan sembarang memvonis orang lain, mengatakan kafir atau ahli neraka atau label-label buruk lainnya, karena bisa jadi Allah yang mengampuni segala dosanya sebelum dia kembali padanya. Ini saya teringat kepada apa yang ditulis oleh ulama kita, seperti Abdul Rauf As-Singkili, kalau Bapak Ibu pernah membaca, di dalam kitabnya Abdul Rauf hidup pada abad ke-17 Masehi, beliau sudah menulis bahwa dilarang untuk mengatakan kafir kepada seseorang, pada orang lain. Berhati-hatilah dalam mengucapkan kata-kata. Ini sejak dari dulu ternyata ulama kita sudah mengimplementasikan ini. Kemudian pada abad ke-19 itu ada lagi nama ulama, Khatib Langgir namanya, juga mengungkapkan hal yang sama dalam kata-kata yang berbeda. Itu saya menemukan di dalam tulisan tangan beliau, bahwa berhati-hatilah dalam bergaul, jangan sampai tergelincir. Karena itu memberi efek negatif tidak hanya kepada diri, tapi kepada orang lain juga. Nah, ini sikap apa ya? Sikap menjaga hubungan baik dengan orang lain itu sudah dibina, dibangun oleh para ulama kita di Nusantara ini. Itu baru 2 contoh, banyak lagi yang lain seperti Abdus Somad Al-Palembani dan ulama-ulama lain itu juga menulis hal yang sama. Ini sedikit contoh Bapak Ibu bahwa ternyata Asmaul Husna itu juga terdapat di dalam kitab-kitab lama yang ditulis oleh para ulama kita. Ini tulisan tangan. Kebetulan saya memang seperti yang Ibu ketahui, Bapak Ibu ketahui, bahwa fokus kajian kepada karya-karya ulama Nusantara yang masa lampau. Ini saya temukan di Perpusnas, kemudian dia berkertas beluang yang dibuat oleh orang kita. Ada pohon beluang, baik di Jawa ataupun di beberapa tempat lain. Kemudian ditulis dengan tangan. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana para ulama dulu juga sudah mengajari kita sebenarnya dalam memahami, mengenal, dan mengamalkan Asmaul Husna ini. Nah, ini kalau mau melihat secara detail, karena ini adalah naskah Jawa yang Bapak Ibu di sini barangkali ada yang paham dengan bahasa Jawa, ini bisa dilanjutkan bacaan dari ini, karena saya adalah orang Sumatera, orang Aceh, jadi belum mempelajari bahasa Jawa ini. Nah, ini bisa dilihat di Kastara Perpusnas kode ini. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kita sajikan pada saat ini dan kita diskusikan. Mungkin saya mengambil kesimpulan sedikit bahwa dari membaca dan memaknai Asmaul Husna ini, kita menjadi bisa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bisa membuka pintu rezeki dan melancarkan rezeki kita, kemudian menyembuhkan penyakit, menjadi jembatan untuk menuju ke surga Allah, dan senantiasa dilindungi dan diberi petunjuk oleh Allah. Serta yang paling penting untuk kehidupan kita adalah keberkahan, ya,
keberkahan dalam hidup ini, dihindari dari segala keraguan dan kesulitan, dan hati kita menjadi tentram. Karena ya siapa lagi yang mau kita harapkan kecuali Allah yang paling tinggi. Manusia ini hanya perantara, dan Allah adalah yang paling tinggi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang tua kami, saudara-saudara kami, demikian yang bisa kami sampaikan, kami sharing. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Dan memberi semangat untuk kita menggali dan mempelajari serta memahami dan mengamalkan Asmaul Husna ini dalam setiap lini kehidupan kita agar dapat memberi efek positif kepada kehidupan kita saat ini, masa akan datang, dan di akhirat kelak. Yang tentunya kita berharap bisa menuju surga Jannatul Naim, dan tentunya akhirnya hanya kepada Allah juga kita memohon agar semua urusan kita menjadi mudah, dibuka pintu kebajikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah tausiahnya. Sebelum masuk tanya jawab, berikut kami bacakan pengumuman dari panitia. Mohon maaf, mohon Pak Said dibantu. Baik, Bu Atin. Ustazah Bu Atin, sebelum kita baca pengumuman, izinkan saya menyetel lantunan Asmaul Husna ya, supaya kita lebih meresapi lagi. Boleh, Ustazah? Iya, silakan Ustaz. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim,
جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله 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 يا الله يا ربي يا الله. Baik Ustazah, kita lanjut ke pengumuman. Semoga dengan lantunan Asmaul Husna dan kajian Asmaul Husna pada pagi hari ini, kita semakin menghayati dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna di dalam hidup kita. Baik, bismillah. Pertama, pengumuman untuk esok hari pada hari Rabu, tanggal 30 Juni. Di waktu dan jam yang sama, kita akan bersama Kang Ipai atau juga Ustadz Haji Insinyur Zulfikar Lantoresano dengan tema yaitu ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, saudara kita yang terlupakan. Jadi ini nanti pembahasannya tentang orang-orang yang ODGJ yang terlantar, yang tidak diurus, nanti akan dipaparkan secara mendalam oleh Kang Ipai dan apa peran yang bisa kita ambil dalam hal ini. Dan selanjutnya di hari Jumat tanggal 2 Juli kita akan kembali dengan gerakan membaca Al-Quran Tartil bersama Ustadz Uci Armisi dan akan dibersamai juga dengan oleh Pak Haji Edi. Kita dimulai pada jam 5. Dari jam 5 itu sampai setengah 6 itu adalah pembacaan Al-Kahfi, dan selanjutnya dari jam setengah 6 sampai jam 7 itu ada lanjutannya di surat Al-Maidah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin hadir untuk memperbaiki bacaannya, silakan hadir. Dan selanjutnya di malam harinya, yaitu pada jam 8 malam, kita akan kembali dengan kajian keluarga sakinah, yaitu bersama Ustazah Dr. Haja Ulfatmi Amirsya MAG. Dan biasanya kajian ini akan dihadiri oleh bintang tamu yang luar biasa, yang bisa sharing tentang kehidupan mereka, yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan pada hari ini juga, pada hari Selasa, itu juga dibuka konsultasi secara langsung atau privat. Bisa juga dikirimkan melalui untuk pertanyaannya itu ke Pak Fadian di 0855 8855 555. Dan selanjutnya pengumuman dari Divisi Pendidikan. Alhamdulillah Divisi Pendidikan telah mengadakan kajian Bedah Iqra yang sudah mencapai sekarang batch ke-6. Batch ke-6 ini sudah berlangsung, yaitu kerjasama Yayasan Pejuang Subuh dengan Yayasan Puspita Rumah Sakit Pondok Indah, dan sudah diadakan 2 kali pada minggu ke-1 dan ke-2, dan besok adalah selanjutnya minggu ke-3, ke-4. Dan bagi Bapak Ibu untuk umum yang ingin ikut kajian Bedah Iqra batch yang ke-7, silakan daftar. Insya Allah akan dimulai pada bulan Agustus. Bagaimana cara daftarnya? Yaitu ketik Iqra, kirim ke nomor admin 0811 17 30 114. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya atau belajar Iqra dari dasar atau ingin mengajar dengan metode Iqra, bisa mendaftar pada kegiatan ini. Dan selanjutnya ini adalah info divisi sosial, dakwah dan sosial bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi di baik donasi sosial maupun dakwah, silahkan bisa menghubungi Bapak Irwan Primiaditya, yaitu bendahara kami, di nomor 0811 828 246, atau transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah, yaitu Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451
7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan hartanya untuk mensupport kegiatan kami. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Atin. Ya, terima kasih Pak Sahim. Kita lanjutkan tanya jawab. Ini banyak sekali chat yang sudah masuk Ustazah. Ya. Yang kita masuk ke pertanyaan pertama ya Ustazah. Ya. Dari Ibu Fitria Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustazah, bagaimana hukumnya jika mengkhususkan dalam membaca Asmaul Husna itu dalam ibadah kita? Hukum. Demikian Ustazah, pertanyaannya yang tak. Maaf, kita jawab satu persatu ya Ustaz. Iya. Ya. Oke, baik. Yang pertama adalah tentang hukum. Tadi saya coba cari-cari di chat, belum kedapatan, belum dapat. Ya, hukum jika mengkhususkan membaca Asmaul Husna itu dalam ibadah kita. Mengkhususkan ya? Iya, mengkhususkan. Iya. Mengkhususkan di sini mungkin masih mengambang kali ya, Ibu. Yang dimaksudkan mengkhususkan itu seperti apa? Karena begini, Ibu siapa tadi, Ustaz? Ibu Fitria Ramadhani. Fitria Ramadhani, Bu Fitria. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik dan menggugah kita untuk mengamalkan daripada Asmaul Husna itu sendiri. Hukum jika kita mengkhususkan dalam ibadah, kalau ditanya hukum berarti boleh tidaknya, kan seperti itu ya. Tadi di dalam penjelasan kami telah menguraikan sedikit barangkali terkait dengan Asmaul Husna bisa kita gunakan untuk doa kita. Jadi kalau kita mengkhususkan, misalnya kita mau membaca Al-Latif, 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 itu merupakan doa. Jadi silakan kita mengkhususkan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Razzaq, Ar-Razzaq dibaca berkali-kali, itu juga kita merupakan doa. Karena sehingga ada yang mengatakan bahwa ketika kita menyebutkan ini 100 kali misalnya atau berapa kali, itu insya Allah bisa kita dilapangkan rezeki oleh Allah, seperti itu. Jadi setiap nama Asmaul Husna seperti kami sebutkan tadi itu, dia mengandung makna doa, dan berarti kita memohon doa terhadap apa yang kita baca itu. Seperti itu Bu Fitria. Jadi silakan kalau mengkhususkan, misalnya kita mau mengkhususkan doa tertentu supaya misalnya Al-Fattah, Al-Fattah itu juga bisa menjadi kita menjadi dapat terimplementasi sifat itu ke dalam diri kita, seperti itu. Kemudian Ar-Rahman, kita memohon kasih sayang Allah, sehingga dengan doa itu insya Allah kita menjadi orang yang bisa mengasihi kepada makhluk Allah lainnya, dan juga orang akan sebaliknya, seperti itu. Jadi tadi kan kita sebutkan bahwa ketika mengucapkan salah satu nama Asmaul Husna, berarti kita memohon kebaikan itu secara keseluruhan dan meninggalkan yang tidak baik, seperti itu. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab. Demikian Ibu. Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Iya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Pransina Murni. Assalamualaikum Ustazah. Mohon izin bertanya, bagaimana membedakan dalam berdoa memohon ampunan kepada Allah, kapan sebaiknya menyebut Al-Afu, Al-Ghafar, dan kapan sebaiknya menyebut At-Tawwab? Selain itu, dalam kondisi bagaimana
kita menyebut nama Al-Muzil atau dalam memaksa yang maha menghinakan dalam berdoa. Jazakallahu khairan, Ustazah. Ya, terima kasih Ibu Bu Pransina ya. Iya, Bu Ini Fransina. pertanyaannya cukup menarik dan cukup menantang ini. Luar biasa, subhanallah. Apa namanya? Ada kata-kata nama-nama Asmaul Husna tertentu yang harus diucapkan kapan. Kemudian apakah bagaimana tadi? Di chat nomor berapa ya Bu ya? Biar saya juga bisa ikut membaca. Yang kedua, Bu. Yang kedua ya. Iya. Ronas Firdaus. Nggak ada ya. Setelah ini apa? Pemberitahuan untuk bergabung. Oh, saya kira yang paling atas setelah ada pengumuman itu ya. Iya. Setelah ada pemberitahuan untuk bergabung di grup kajian. Syahrul, agak sulit nih saya mencarinya. Ya, nggak apa-apa, kita jawab saja terkait dengan nama-nama khusus tadi ya. Salah satunya mohon disebutkan ulang Ibu. Salah satu dari nama Asmaul Husna tadi. Kapan sebaiknya menyebut Al-Afu, Al-Ghafar, dan sebaiknya menyebut At-Tawwab. Itu dulu sementara. Iya, baik. Al-Afu, Al-Ghafar, At-Tawwab. Iya. Al-Afu kita sama-sama mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun. Tentu ini implementasi dalam kehidupan kita bahwa kita harus menjadi orang pemaaf, kan seperti itu ya kalau di dalam kehidupan kita. Namun ini juga bisa menjadi doa bagi kita. Nah, kalau secara umum nama-nama Allah ini itu sebaiknya dibaca setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, kemudian kita membutuhkan apa, gitu. Ketika kita merasa kekurangan saya, waduh, saya ini apa ya? Kok rasa galau atau perasaannya seperti apa? Jadi kita tekankan kepada sifat Allah atau nama Allah yang kita tuju. Misalnya, saya mohon diberi ampun oleh Allah karena kita merenungkan dosa-dosa kita seperti itu misalnya. Jadi silakan membaca Asmaul Husna itu setelah selesai sholat. Tadi barangkali kalau didengar tadi ya, kalau ada saya sebutkan bahwa berdoa itu setelah seusai sholat itu lebih baik karena dia merupakan Asmaul Husna itu merupakan doa. Jadi diamalkanlah di setiap menunaikan ibadah sholat. Asmaul Husna dan artinya itu dapat dibaca seusai melaksanakan sholat. Seperti itu Ibu. Kemudian dia itu kita jadikan sebagai doa untuk memohon kepada Allah. Dan juga bisa untuk berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah. Begitu ya. Jadi sebelum kita memohon doa tentu doa khusus yang misalnya kita merasa banyak sekali dosa ya Allah, saya harus memohon ampun kepada Allah. Ya afu gitu. Lalu setelah itu kita memanjatkan doa dengan bacaan kita secara pribadi gitu menggunakan bahasa sendiri seperti itu. Silakan. Jadi Asmaul Husna bisa digunakan sebagai doa, kemudian juga untuk zikir, dan bisa dibaca setelah selesai sholat. Seperti itu, Ibu. Jadi kita pakai atau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang tadi itu, kita At-Tawwab. At-Tawwab itu kan maha penerima taubat. Ya. Allah itu maha penerima taubat. Artinya meskipun kita berkali-kali melaksanakan maksiat atau istilahnya
yang tidak disenangi oleh Allah. Allah itu maha membuka taubat. Kemudian setelah menerima taubat, Allah memberikan juga ganjaran kepada kita. Menghargai apa yang kita lakukan seperti itu. Allah itu maha baik, subhanallah. Jangan kita pernah bosan untuk meminta bertobat kepada Allah. Aduh, gimana ya, saya udah banyak sekali kesalahan ini. Apakah saya diterima? Taubat diterima. Berkali-kali juga seperti itu. Namanya juga at-tawwab. Seperti itu. Jadi kita itu ya udah menyerah diri secara bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kebutuhan, Ibu. Kita butuh apa? Silakan kita baca. Kalau saya seperti itu, Ibu. Karena kan ya tadi kalau membaca secara keseluruhan juga boleh, seperti dilantunkan dalam video tadi, itu menjadi ketenangan hati. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu, silakan dikhususkan gitu, dikhususkan kepada kebutuhan kita tertentu. Jadi seperti itu, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, terus berikutnya untuk dalam kondisi apa itu, Ibu, kalau yang untuk menyebut asma Allah yang Al-Muzil? Munzil. Al-Muzil. Yang maha menghinakan. Oh, yang maha menghinakan. Oke. Al-Muzil. Dalam kondisi yang bagaimana, Ustaz? Ya. Al-Mu'aiz, Al-Munzil ya, zal. Maha menghinakan. Jadi kalau dalam implikasi dalam kehidupan kita berusaha tidak diperbudak oleh hawa nafsu, jauh dari maksiat yang dapat menghinakan diri, kemudian berusaha menggapai kemuliaan. Jadi ini sebenarnya saya sudah menulis secara ringkas untuk keseluruhan Asmaul Husna, yang tadi itu saya cut saja yang untuk presentasi. Nah, nanti insya Allah ini saya share, bisa dibaca-baca. Kemudian Al-Munzil ini juga bisa diimplementasikan. Kita coba implementasikan dulu ya. Bergaul dengan orang-orang yang mulia. Kalau untuk Al-Mu'aiz, kemudian memuliakan semua yang diperintahkan Allah, lalu menistakan semua yang dilarang oleh Allah. Jadi setiap dijauhkan setan, hawa nafsu, maksiat dan lain-lain itu kita jauhkan. Jadi Allah itu maha segalanya ya, maha menghinakan, artinya ketika kita ketika kita ataupun makhluk Allah yang melakukan sesuatu yang tidak benar, itu Allah lebih mampu melakukannya lagi, seperti itu maknanya ya. Karena itu untuk menghinakan ini, jadi mungkin ketika kita risau gitu, jadi saya juga belum melihat untuk kapan kita pakai untuk menghinakan ini. Nanti kita coba lihat lebih jauh lagi. Kalau dari ringkas kehidupan, implementasi dari kehidupan itu, kita bisa menjauhkan dari menghinakan diri gitu. Karena itu Allah maha melakukan segala sesuatu, karena hal itu kan ketika dilakukan hal yang tidak baik kepada kita ataupun kepada makhluk Allah, Allah lebih bisa melakukannya. Seperti itu maknanya. Gitu ya. Nanti kalau untuk kapan kita melakukan ini, kita coba lihat lagi ya, Ibu. Kapan kita baca ini? Pastinya ketika kita sedang mudarat, kalau kita pahami secara lebih umum ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Bu Atin ada pertanyaan langsung itu, Bu Atin. Oh iya, Untuk Pak Hadril ya. Baik, Pak Hadril yang sudah raise hand, silakan dibuka mikrofonnya. Ya, Bu. Kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu, dari pengajian Ibu, ya, saya baru kali ini dapat detail-detailnya dari Asmaul Husna ini. Allah syukran. Bermanfaat sekali. Jadi ada 2 komentar saya Bu. Yang pertama, seperti yang kita ikuti tadi, bahwa Asmaul Husna itu dilantunkan di dalam satu lagu. Itu rasanya kalau kita dengar sangat menyejukkan hati. Tapi ada sekarang suatu paham yang mengatakan nyanyi-nyanyi itu tidak boleh. Jadi terpikir bagi saya sekarang, secara Islam, secara syar'i, yang lagu yang tidak dibolehkan dalam syar'i, secara syar'i, nyanyi yang mana? Nah, kan ini berkembang paham itu nggak boleh nyanyi, nggak boleh dilakukan. Jadi saya bingung juga nih. Padahal lantunan Asmaul Husna tadi itu adalah suatu hal yang menyejukkan hati. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, di kota Panang Panjang, kebetulan saya orang Sumatera Barat. Iya, Ustaz. Panang Panjang itu sepanjang jalan itu ada pelang-pelang nama Asmaul Husna. Iya. Yang 99 itu. Ini saya pikir ini sangat menarik nih dalam sesuai dengan kaitan tema tadi, membumikan Asmaul Husna. Iya. Barangkali ke depan ini pelang-pelang nama Asmaul Husna ini mungkin perlu dikembangkan ke seluruh kota di Indonesia. Iya. Bahwa kita memang betul-betul mengembangkan syariat Islam tapi apakah ini benar? Saya nggak tahu juga nih. Saya pikir ini bagus mengingatkan kita kepada Allah. Lebih-lebih zaman pandemi ini harus lebih sering mengingat Allah nih. Benar. Sekarang ini makin banyak korban-korban, makin banyak yang berjatuhan. IGD rumah sakit itu penuh. Iya. Bagaimana pendapat Ibu nih? Iya. Mungkin itu tanggapan. Sekian, terima kasih banyak. Jazakallah. Barakallah. Jazakallah Ustaz Hadrin ya. Terima kasih banyak pertanyaannya Bapak atau komentar diskusinya. Ini sangat menarik kita mendiskusikannya. Barangkali yang pertama itu tentang nyanyi ya Ustaz ya. Mungkin kita harus memahami ini Ustaz, bahwa dalam Islam, dalam mengamalkan bukan Islamnya, orang mukminnya, orang muslimnya, orang yang ada orang yang apa istilahnya, orang muslim itu sendiri, orang yang melaksanakan ajaran Islam, itu banyak sekali berkembang paham-paham yang kadang-kadang tidak perlu kita akomodir. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Karena hal-hal yang yang sedikit agak bertentangan atau tidak bisa kita terima sejauh tidak menyentuh kepada ajaran, kepada yang prinsipil, itu diabaikan saja Ustadz. Artinya ini untuk menjaga kesatuan umat sebenarnya. Kadang ada golongan yang memang sengaja untuk memecah belahkan umat itu. Artinya kita tidak jangan terbawa arus itu gitu. Karena dalam kalau masalah nyanyi ya Ustadz ya, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Ustadz bahwa dengan melantunkan tadi itu sangat menyejuk hati. Kemudian ada juga versi lain, versi Turki itu kan mereka dengan sigap, dengan ada iramanya membaca Asmaul Husna, subhanallah. Itu luar biasa. Dan sedikit saya menceritakan saya sendiri bahwa itu saya sampai ada waktu senggang itu saya putarkan mendengarkan Asmaul Husna itu karena bisa ada efek positif ke dalam jiwa kita seperti itu. Itu sehingga akhirnya kita terhafal sendiri ya karena sering mendengar itu sendiri juga sudah bisa kita nyanyikan. Itu sangat-sangat membawa kepada efek positif psikologi kita. Kemudian
untuk nyanyi ini itu sebagian ulama tasawuf sebagian besar menggunakannya. Seperti apa namanya kayak Jalaluddin Rumi seperti itu. Itu malah berzikir kepada Allah itu sampai bentuknya tarian loh, Pak. Dengan cara apa namanya berputar-putar. Itu jadi untuk mendekatkan kepada Allah itu banyak ragamnya. Sehingga kita bisa apa namanya menggunakan seperti apa. Jadi kalau mereka bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya udah biarin aja. Yang penting kita bisa membuat apa namanya khusyuk hati kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah satu contoh di Jalaluddin Rumi seperti itu. Sampai saya mohon maaf saya orang Aceh Bapak. Jadi di Aceh itu ada apa namanya meniru ajaran yang diajarkan oleh Rumi itu dalam ajaran tasawuf seperti itu. Jadi fine aja nggak apa-apa itu kan itu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tentang yang kedua di Sumatera Barat itu ada nama-nama Asmaul Husna. Ternyata Bapak di Aceh juga ada Pak di jalan-jalan ada seperti itu memberikan plang itu apa namanya kayak poster-poster gitu ya di jalan. Saya kira itu bagus sekali. Saya sangat sepakat karena itu juga meskipun kita sambil jalan terlihat nama-nama Allah gitu ya. Sehingga setidaknya mengingatkan iya Al-Mughni ya. Nah, kan menjadi ingat lagi sambil nyetir seperti itu. Mungkin di wilayah lain juga ada yang ini. Karena Padang dengan Aceh itu agak ini ya Pak, agak mirip-mirip seperti itu tradisinya. Iya, saya temukan di Banda Aceh itu Pak. Nah, kemudian untuk kondisi sekarang, memang lagi-lagi cerita Aceh sedikit ini Pak. Kebetulan saya sedang meneliti tentang bagaimana respon masyarakat juga terkait dengan COVID ini. Ini agak agak meluas sedikit, nggak apa-apa ya Pak ya. Bagaimana kalau di sini itu mereka COVID itu ya udah ingat pada Allah gitu. Jadi kembali kepada agama gitu. Jadi jangan lupa untuk ini adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah juga seperti itu. Cara masyarakat sebagian besar ya ketika saya wawancara itu mereka mengatakan untuk menenangkan diri supaya kita tidak galau itu kembali kepada Yang Maha Pencipta. Di dalam Al-Qur'an atau apa ya tadi disebutkan bahwa saya lupa ya kalau Allah menciptakan penyakit ada obatnya seperti itu. Gitu. Jadi untuk membuat kita tidak galau, ya udah dekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah yang menyembuhkannya gitu. Jadi pikiran positif tetap kita bangun bahwa insya Allah dengan menjaga prokes, dengan memperhatikan juga imun kita. Nah, kita tidak lupa kembali kepada Allah. Allah yang menciptakannya dan Allah pula yang menyembuhkannya. Jadi ke sana. Di Aceh itu sempat saya wawancara beberapa ulama seperti itu, Pak. Sampai ada poster itu, ingat COVID, ingat Allah. Seperti itu, Pak. Jadi di pesantren itu ya, di pesantren-pesantren seperti itu. Kemudian di Padang barangkali seperti itu juga ya, Pak ya. Kalau untuk yang di surau-surau gitu ya. Jadi mungkin ini memang harus kita galakkan untuk membuat ketenangan jiwa, karena jiwa yang tenang bisa berbuat sesuatu yang positif. Itu yang perlu kita bangun terlebih dahulu. Demikian Bapak, mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Berikutnya ini pertanyaan dari Bapak Asikin Yunus. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan Pak Hadril yang tadi yaitu untuk penyembuh ya. Di sini Pak Hadril menanyakan menggunakan untuk menyebut nama Allah,
untuk Maha Penyembuh itu dikaitkan dengan Asmaul Husna yang mana, Ustazah? Maha Penyembuh ya, Ustaz. Iya. Mencegah, ini kalau penyembuh sendiri tidak ditemui ya artinya. Mungkin kita bisa mengkaitkan dengan mencegah. Nah, al-mani'. Jadi kita yakin bahwa tiada satu kesatuan pun yang dapat menghalangi kehendak Allah. Ketika Allah ingin memberikan perlindungan, memberikan penyembuhan, itu Allah dapat melakukannya. Jadi al-mani', Maha mencegah. Nah, ini mungkin bisa kita kaitkan dengan penyakit yang berkembang sekarang. Kita memohon penyembuhan kepada Allah seperti itu. Tentunya al-mani' ini bisa kita pakai karena itu akan diberikan kekuatan untuk jauh dari penyakit tersebut. Jadi kita berdoa gitu ya supaya Allah mencegah dari penyakit tersebut seperti itu. Ibu, terima kasih. Ya, demikian untuk Pak Asikin. Chat berikutnya itu dari Ibu Ellen Valencia. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana dengan menamai anak dengan Asmaul Husna? Bolehkah? Ada yang bilang tidak boleh Ustazah. Dan tapi ingin sekali menamakan dengan nama-nama yang baik dan mengharap doa-doa seperti dengan nama Allah. Ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya, Bu Ellen. Tentu memberi nama itu adalah doa ya, salah satu doa. Misalnya ketika memberi nama misalnya Pak Hadi gitu, Hadi gitu ya, itu tentu kita ingin anak ini diberikan petunjuk oleh Allah ya. Jadi dia berada di jalan yang baik seperti itu. Untuk bisa atau tidaknya itu saya juga belum tahu, tapi nama itu sering sekali dipakai seperti Hadi itu. Al-Hadi itu kalau kita melihat Asmaul Husna atau nama Allah itu artinya Maha Pemberi Petunjuk. Jadi kemarin saya baru ketemu dengan Pak Hadi gitu. Jadi langsung Hadi gitu. Hadi Zakaria kalau aja gitu kan. Itu nggak apa-apa. Artinya kita boleh pakai aja. Kemudian ada Muhammad Nur. Nur itu kan Allah itu. An-Nur, Allah Maha Pemilik cahaya kan seperti itu. Jadi seperti itu. Kita dipakai nama itu enggak masalah menurut saya karena itu adalah doa untuk mungkin tidak pakai al kali ya, Rauf atau kemarin di Riau itu namanya Malik loh. Ada juga nama Malik. Itu kalau Al-Malik itu sendiri adalah pemilik kerajaan kan? Kalau kita lihat dari Asmaul Husna. Jadi begitu Ibu. Jadi jadikan nama anak itu sebagai doa kita. Banyak sekali yang sudah memakai itu. Terima kasih Ibu. Ya, chat berikutnya dari Ibu Putri Muki. Di sini menanyakan bahwa untuk mengawali doa-doa Asmaul Husna yang mana sebaiknya yang kita ucapkan dan seberapa banyak? Terima kasih. Ya, ini sangat detail pertanyaannya karena saya tidak mengkhususkan untuk misalnya kalau mau mulai doa tentunya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ sendiri sudah masuk Asmaul Husna sebenarnya, Ar-Rahman Ar-Rahim kan seperti itu ya. Karena Asmaul Husna itu sendiri juga ada dalam Quran seperti itu. Ketika kita mau berdoa terhadap
hal-hal tertentu untuk memulai doa, tentunya kita baca dengan hal-hal yang umum seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Bismillah itu bukan hanya membaca Bismillah, tapi ada Allah di situ, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Yang itu adalah yang kita baca adalah Asmaul Husna itu sendiri. Jadi coba sekarang kita resapi apa yang kita baca itu adalah hal yang memang ada dasarnya. Seperti tadi, sering kita ya udah Bismillah gitu, Bismillah. Sementara kita sedang mengucapkan nama Allah gitu loh, supaya lebih lebih masuk ke dalam jiwa kita dan bisa memberikan inspirasi positif gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sedang membaca Asmaul Husna ini sebenarnya. Kan gitu. Jadi mulailah sesuatu dengan membaca Asmaul Husna yang baik. Kemudian ketika kita baca Fatihah, nah di dalam Fatihah itu sendiri sangat banyak nama, ada beberapa nama Asmaul Husna. Coba Ar-Rahman, Ar-Rahim satu. Kemudian Al-Malik, ya. Nah, makanya disebutkan di dalam surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Karena di situ banyak sekali nama-nama Asmaul Husna. Begitu juga dengan ayat kursi. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada di dalam ayat kursi loh, Pak. Nah, itu secara tidak sadar kita sudah membaca Asmaul Husna. Nah, sekarang barangkali ya, kalau boleh, ini untuk mengingatkan saya sendiri juga, ketika kita membaca itu kita resapi, ya Allah, saya sudah membaca namamu ya Allah gitu. Terus kalau bisa memahami artinya juga, itu kita resapi lagi, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Kalau surah ayat kursi, Allah yang maha hidup gitu, Hayyul Qayyum yang abadi seperti itu. Jadi coba kita resapi apa yang kita baca itu, jangan sekedar saja seperti itu. Barangkali itu akan memberikan lebih banyak lagi efek positif untuk diri kita dan untuk ketika berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan makhluk Allah lainnya, dan juga alam ini seperti itu. Mungkin itu yang harus kita tambahkan untuk sekarang ini. Demikian Ibu, terima kasih. Halo? Halo? Fatim. Ada suara lagi ya? Bentar. Tadi ada trouble katanya buatin. Oh, buatin. Sedang saya unmute. Silakan buatin di unmute. Ya, silakan buatin. Ya. Baik, Ustazah. Karena waktunya sudah habis, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum dibacakan. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaan belum dibacakan. Namun mungkin Ibu Ustazah bisa share materi yang dibawakan supaya kita juga bisa untuk mengetahui asma Allah selanjutnya. Baik, Ustazah. Ya. Saya akan share nanti atau saya kirim ke Pak ke Pak WA aja. Sahid ya. Ke Pak Sahid ya. Pak Asril. Pak Asril. Ya. Biar bisa fokus ini dulu ya. Iya. Ya, nanti saya kirim ya setelah ini, insya Allah. Baik. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu yang sudah habis dan kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan, semoga bermanfaat bagi kita semua, diberkahi Allah semua ilmu yang kita dapat selama kegiatan ini sehingga kita dapat mengamalkan setelah kita bubar dan ke rumah masing-masing. Sedikit saya menyampaikan pantun. Al-Quran tertulis dalam mushaf, begitupun cinta padanya harus dilekatkan di hati. Ada kurang lebihnya, kami mohon diberi maaf, agar senantiasa rahmat Allah memberkati. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.